adik-adik. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Udah siap untuk memuji nama Tuhan? Tapi sebelum itu adik-adik, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah kembali dan memuji nama-Mu. Tuhan, kiranya berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang happy? Nah, kalau gitu adik-adik udah siap kan untuk menyanyikan lagu pertama? Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik masih semangat kan? Masa gitu aja udah loyo-loyo? Yuk kita nyanyiin lagu berikutnya, Holy Spirit Fills Me Up. Holy Spirit fills me up, fills me up until I overflow. From a timber to a cup, from the river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me, lives in me, lives in me. Oh, can't you see? Oh, can't you see? Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. He lives in you. He lives in you. Not in your shoe. Not in your shoe. Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Sent from above. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a temple to a cup, from the river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Oh, can't you see? Jesus is love. Jesus is love. Sent from above.
adik-adik, di sini siapa yang berani tampil beda? Yuk kita nyanyi lagu lagi, berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay! Nah, adik-adik, di sini siapa yang masih semangat? Yuk kita memuji nama Tuhan dengan video berikut ini. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let His people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and His ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, He still gave us worth. God sent His Son to live here on the earth. He healed the sick, He made blind men see. He led the lame walk and He set the world free. He died on a cross and He rose from the grave. He conquered sin, He is mighty to save. He went to heaven and He's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so
Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Ku terima berkat-Mu, kami terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Ku terima berkat-Mu, kami terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Terima hidup yang penuh. Ku 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 terima hidup yang penuh melimpah selalu. Benar Tuhan Yesus, kalau kami merasa takut, kami percaya Tuhan kepada Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau dapat melindungi kami di saat kami takut, di saat kami tidak berani Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengar dengan baik tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Siapa yang merasa diberkati hari ini? Ya, dan siapa juga yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, kalau gitu kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang berani karena Tuhan. Alkisah ada sebuah lilin kecil yang tinggal di sebuah lemari. Ternyata lilin itu sedang ketakutan loh adik-adik. Yuk kita dengarkan apa yang sedang dia ucapkan. Ih, di sini gelap sekali. Aku jadi takut. Lampu di rumah ini tiba-tiba mati. Ruangan ini jadi gelap. Aku takut. Wah adik-adik, ternyata lilin ini ketakutan karena suasana tiba-tiba menjadi gelap karena mati lampu. Apakah kalian juga pernah ketakutan seperti lilin ini ketika kalian sedang dalam gelap?
Tidak berapa lama kemudian terdengar suara-suara, termasuk suara si lilin kecil. Wah, aku mau dibawa kemana ini? Siapa ini yang mengambil aku dari lemari? Ternyata ada seorang anak perempuan yang menyalakan lilin tersebut dengan korek api. Wow, kata si lilin kecil. Sinar dari mana ini? Kok aku berasa hangat ya? Wow, ternyata ini cahaya yang berasal dari sumbuku. Ternyata aku bisa mengeluarkan sinar ya. Wow. Adik-adik, si lilin kecil itu tidak menyadari bahwa dia memang diciptakan untuk menerangi sekitarnya bila sedang gelap. Saat itu lilin kecil jadi tahu untuk apa dia diciptakan. Keberanian muncul pada si lilin kecil itu. Perempuan itu membawa lilin kecil dan ternyata keluarga dari anak perempuan ini pun membawa lilin yang lainnya. Suasana malam yang tadinya gelap itu akhirnya menjadi terang dan hangat. Keluarga yang tadinya sibuk masing-masing jadi berkumpul di ruangan itu sambil mengobrol bersama. Lilin kecil sangat senang. Ternyata dia baru menyadari kalau dia diciptakan untuk menerangi sekitar. Dia juga berkata kepada lilin lainnya, "Wah, senangnya kita bisa menjadi terang dan membawa kehangatan bagi seisi keluarga ini. Sekarang aku tidak takut lagi." Nah, adik-adik, kakak jadi ingat dengan kisah tentang seorang pemuda. Seorang pemuda bernama Gideon yang dipilih Tuhan untuk memimpin umatnya berperang. Kalian pasti sudah tahu dong cerita tentang Gideon. Pemuda ini merasa takut dan merasa tidak mungkin dia dapat memimpin peperangan. Dia tidak yakin akan dirinya dan tidak yakin bahwa ini adalah kehendak Allah. Karena itu Gideon meminta bukti tentang kehendak Allah lewat sebuah mukjizat. Dia membentangkan guntingan bulu domba semalam-malaman dan meminta Allah untuk membuat bulu tersebut basah, sementara tanah di sekitarnya tetap kering. Allah dengan kemurahan hatinya melakukan yang Gideon minta. Di pagi hari, bulu domba itu menjadi cukup basah untuk menghasilkan secawan penuh air ketika diperas. Namun, Gideon masih belum yakin sehingga ia meminta tanda lainnya kepada Allah. Kali ini, Gideon meminta agar bulu itu tetap kering sementara tanah di sekitarnya basah. Sekali lagi, Allah memenuhi permintaan tersebut. Gideon akhirnya menjadi yakin bahwa memang itulah yang dikehendaki Allah. Ia kini percaya bahwa bangsa Israel akan mendapatkan kemenangan seperti yang telah dijanjikan Tuhan. Gideon mengumpulkan pasukan untuk berperang. Allah berkata kepada Gideon bahwa orang-orang yang dikumpulkannya terlalu banyak. Dengan orang yang begitu banyak, pasukan Gideon dapat berkata bahwa kemenangan mereka tercapai karena kekuatan mereka dan bukan karena Allah. Karena itu, Allah menyuruh Gideon memulangkan orang-orang yang takut. Dari seluruh pasukannya, ada 22.000 orang yang dipulangkan ke rumah dan yang tersisa hanya 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun untuk minum air. Ada yang minum air dengan menghirup air memakai lidahnya seperti anjing menjilat, tetapi ada yang menghirup dengan membawa air di tangannya ke dalam mulutnya. Jumlah yang menghirup air dengan tangan ke dalam mulutnya ada 300 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Gideon memberikan masing-masing tentaranya sebuah trompet, obor, dan kendi dari tanah liat. Dengan diam-diam mereka mengepung perkemahan lawan. Masing-masing obor disembunyikan di dalam sebuah kendi. Begitu Gideon memberikan tanda, setiap orang meniup trompetnya dan memecahkan kendinya. Allah membuat bangsa Midian kebingungan, sehingga orang Midian berperang melawan orang Midian sendiri. Allah memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Nah,
adik-adik, Gideon yang tadinya takut sekarang menjadi berani. Karena apa? Karena dia tahu dan dia yakin bahwa Allah atau Tuhan selalu menyertai dia. Nah, bagaimana dengan kalian semua? Kalau kalian merasa takut bagaimana? Nah, kalau kalian merasa takut, kalian juga harus percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kalian kemanapun kalian berada. Nah, kalau kalian takut, kalian harus berdoa. Kalian minta supaya kalian diberikan kekuatan oleh Tuhan dan diberikan keberanian oleh Tuhan supaya tidak takut lagi. Nah, ada satu firman Tuhan nih yang mengatakan supaya kita tidak takut. Nah, firman itu diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Bagaimana firman Tuhannya? Nah, demikianlah firman Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, ingat ya adik-adik, kalau kalian merasa takut, yuk kalian ucapkan firman Tuhan ini supaya kalian tidak takut lagi, kalian menjadi berani. Nah, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan kali ini. Kakak harap kalian masih setia dengan membaca firman Tuhan supaya kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa, bertangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk kami takut karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan juga pendidikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang lainnya ya. Tetap setia, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. God bless you. Have a nice Sunday. Shalom adik-adik, jadi sekarang kita mau aktivitas nih. Sebelumnya kalian udah baca firman kan? Nah, aktivitas kita itu akan membuat, ini dia, obor. Kenapa kita membuat obor? Karena tema kita hari ini adalah keberanian, dan api itu melambangkan tentang keberanian. Di sini kakak udah punya contoh jadinya. Nah, sekarang kakak mau ajarin kalian gimana cara buatnya ya. Pertama ada krayon, terus ada double tip, ada gunting, sama ada kertas. Pertama kita buat apinya dulu ya. Di sini kakak pakai 3 warna, itu warna kuning, merah, sama orange. Ini kita gambar pola apinya. Terus tengahnya kita kasih warna kuning. Di situ baru kita kasih warna orange. Kira bakal jadi kayak gini. Terus kita gunting ya. Kalau dia kayak gini, kita buat tangkai obornya. Kalau udah jadinya, kita pasang apinya. Nah, jadi deh kayak gini. Selamat mencoba.